Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata tentang sebuah negeri yang rajanya saling membunuh, rakyatnya dibakar hidup-hidup, dan Ka'bah hampir dihancurkan. Semua ini terjadi tepat sebelum Islam datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun ada. Kembali lagi bersama Ana di tayangan Jundu Channel. Pada kali ini Ana akan melanjutkan kisah tentang Syirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jundu, kalau kita ingin benar-benar memahami kondisi bangsa Arab sebelum Islam, kita nggak bisa langsung lompat ke kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita perlu juga mundur sebentar, melihat siapa yang berkuasa, bagaimana sistem pemerintahannya, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali di tanah Arab. Sahabat Jundu, ibarat mau nonton film, kita harus tahu dulu nih setting ceritanya, supaya saat Islam datang, kita paham kenapa perubahan itu begitu besar dan begitu mengguncang. Sahabat Jundu, saat matahari Islam mulai terbit di Jazirah Arab, para penguasa di wilayah ini bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, raja-raja bermahkota. Yaitu raja-raja bermahkota ini kelihatannya berkuasa, punya istana, punya simbol kerajaan. Tapi kenyataannya tidak sepenuhnya merdeka. Banyak dari mereka justru berada di bawah pengaruh kekuasaan atau kekuatan besar di luar Arab. Yang kedua, sahabat Jundu, para pemimpin kabilah dan suku. Mereka ini unik, sahabat Jundu. Nggak pakai mahkota, tapi kekuasaannya nyata, ada. Mereka itu mengatur wilayah sendiri, punya hak istimewa, dan mayoritas benar-benar independen. Meskipun sebagian kecil tetap memilih tunduk pada raja-raja bermahkota. Raja-raja bermahkota ini antara lain berasal dari Yaman, kawasan Syam, keluarga besar Ghassan, dan raja-raja Hira. Sementara wilayah Arab lainnya dipimpin oleh tokoh-tokoh suku tanpa sistem kerajaan formal. Sekarang kita fokus ke satu wilayah penting, yaitu Yaman. Disinilah tinggal salah satu bangsa Arab tertua yang dikenal sejarah adalah kaum Saba. Keberadaan mereka bukan sekedar cerita turun-temurun. Para sejarawan menemukannya lewat fosil dan peninggalan kuno yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Dan puncak kejayaan mereka dimulai sekitar 11 abad sebelum Masehi. Bayangkan, saat banyak wilayah lain masih sederhana, Saba sudah membangun peradaban besar. Pada periode pertama, dinasti Al-Mu'iniyah, yaitu 1300 sampai 620 sebelum Masehi. Pada fase awal ini, pemerintah Saba dikenal dengan dinasti Al-Mu'iniyah. Para penguasanya tidak disebut raja biasa, melainkan bergerak Mukrib Saba, gelar yang menunjukkan kekuasaan politik sekaligus religius. Ibu kotanya berada di Sarwah, sekitar 50 km dari Ma'rib, dan tak jauh dari San'ah. Dan di masa inilah lahir salah satu mahakarya teknik paling fenomenal di Arab kuno, yaitu Bendungan Ma'rib. Bendungan ini bukan sekedar bangunan air, ia adalah nyawa peradaban Yaman, mengairi pertanian, menghidupkan ekonomi, dan menjadikan wilayah ini makmur luar biasa. Saking kuatnya, ada pendapat yang mengatakan wilayah kekuatan Saba ini saat itu sudah sampai pada tahap aneksasi wilayah di dalam dan di luar Jazirah Arab. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, pada periode kedua, dinasti Saba di tahun 620-115 sebelum Masehi memasuki periode berikutnya. Terjadi perubahan genting, gelar Mukrib ditinggalkan. Para penguasa kini cukup disebut Raja Saba. Ibu kota pun dipindahkan ke Ma'rib, yang puing-puingnya itu masih bisa ditemukan hingga hari ini ya sahabat Jundu. Nah, perpindahan ini menandai fase baru kekuasaan Saba. Lebih terpusat, lebih stabil, dan lebih kuat secara administratif. Kalau sebelumnya kita melihat kejayaan besar Saba, sekarang kita masuk ke fase yang jauh lebih gelap. Ini adalah masa ketika peradaban besar mulai goyah, perlahan retak, lalu runtuh. Bukan karena satu sebab, tapi karena banyak masalah yang datang bersamaan. Sekitar 119 sebelum Masehi, sejarah Yaman memasuki babak baru, yaitu kabilah Himyar memisahkan diri dari kerajaan Saba. Mereka mendirikan dinasti sendiri yang dikenal sebagai dinasti Al-Himyariyah pertama. Ibu kota yang sebelumnya berada di Ma'rib dipindahkan ke kota Raidan, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Zafir. Nah, puing-puing kota Zafir pun masih bisa ditemukan di sebuah bukit berliku di dekat Yarim. Tapi sahabat Jundu, disinilah masalah mulai muncul.
Awal kemerosotan pada periode ini, Yaman bukan sedang naik, justru mulai jatuh. Perdagangan yang dulu menjadi urat nadi kehidupan, perlahan melemah. Kerugian demi kerugian tak terhindarkan. Kenapa bisa begitu? Pertama, sahabat Jundo, wilayah utara Hijaz yang sekarang dikenal sebagai Al-Batra dikuasai oleh etnis Anbat. Ini membuat jalur dagang darat Yaman ini terganggu. Yang kedua, sahabat Jundo, bangsa Romawi berhasil menguasai jalur perdagangan laut setelah mereka menaklukkan Mesir dan Syam. Yaman pun kehilangan keunggulan strateginya. Kemudian yang ketiga, sahabat Jundo, konflik internal. Persaingan antar kabilah semakin tajam dan persatuan mulai rapuh. Akibatnya, banyak keluarga besar keturunan Qathan terpaksa berpencar, berhijrah ke negeri-negeri yang jauh. Peradaban yang dulu kuat mulai kehilangan pijakan. Masuk ke abad keempat Masehi, keadaan bukan membaik, justru semakin kacau. Inilah masa dinasti Al-Himyariyah kedua. Kerusuhan terjadi silih berganti, kudeta demi kudeta, perang saudara tak pernah benar-benar berhenti. Yaman kini seperti rumah besar tanpa penjaga. Dan kondisi ini menjadi kesempatan emas bagi kekuatan asing. Akhirnya, bangsa Romawi berhasil masuk ke kota Aden, dan dengan dukungan mereka, untuk pertama kalinya, bangsa Habasyah berhasil menduduki Yaman. Pada tahun 340 Masehi, menariknya sahabat Jundo, pendudukan ini terjadi bukan semata karena kekuatan militer, tapi karena konflik internal antara dua kabilah besar, Hamadan dan Himyar. Politik adu domba berjalan mulus. Pendudukan Habasyah berlangsung hingga 378 Masehi. Setelah itu, sahabat Jundo, Yaman sempat merdeka kembali. Namun ternyata ini bukan akhir penderitaan. Tak lama setelah itu, sebuah tragedi dahsyat terjadi. Bendungan Ma'rib, simbol kejayaan dan sumber kehidupan Yaman, mulai retak. Hingga akhirnya terjadi banjir besar yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Sailul Arim, sekitar tahun 450 sampai 451 Masehi. Banjir ini bukan sekedar bencana alam, ia adalah titik akhir sebuah peradaban. Pertanian hancur, pemukiman musnah, suku-suku bercerai-berai. Dan sejak saat itu, kejayaan Yaman tinggal cerita sejarah. Sahabat Jundo, kalau tadi kita melihat runtuhnya peradaban karena konflik dan bencana, kali ini ceritanya jauh lebih kelam. Ini bukan sekedar soal politik. Ini adalah kisah iman, kekuasaan, dan kekejaman manusia. Ini terjadi pada tahun 523 Masehi. Muncullah seorang penguasa Himyar bernama Zunwas. Ia dikenal sebagai raja yang memeluk Yahudi. Dan pada masa kekuasaannya, terjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Arab. Targetnya adalah penduduk Najran, yang saat itu memeluk agama Nasrani. Zunwas memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinannya. Tapi sahabat Jundo, mereka menolak. Dan disinilah kekejaman itu dimulai. Parit-parit besar digali, api dinyalakan. Lalu, satu persatu orang-orang beriman dilempar hidup-hidup ke dalamnya. Peristiwa ini begitu dahsyat hingga diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Buruj. Qutil ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai ashabul ukhdud. Tragedi Najran ini menyulut amarah besar kaum Nasrani. Di bawah komando Imperium Romawi, dendam itu berubah menjadi strategi militer. Romawi tidak turun langsung. Mereka memprovokasi dan mempersenjatai bangsa Habasyah. Armada laut disiapkan sekitar 70.000 tentara diberangkatkan. Pada tahun 525 Masehi, Habasyah untuk kedua kalinya berhasil menduduki Yaman. Pemimpinnya bernama Aryad, yang kemudian diangkat menjadi penguasa Yaman. Namun, kekuasaan yang lahir dari kekerasan jarang bertahan lama. Tahun 549 Masehi, Aryad dibunuh oleh bawahannya sendiri, Abraha bin Ashaba al-Ashram. Abraha ini kemudian mengambil alih kekuasaan, tentu saja dengan restu Raja Habasyah. Dan nama inilah yang paling dikenal dalam sejarah Arab. Karena dialah yang dengan penuh kesombongan mengerahkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini dikenal sebagai Ashabul Fil, pasukan gajah. Tapi sahabat Jundo, kita tahu bagaimana akhirnya. Allah sendiri yang membinasakan mereka. Tanpa pedang, tanpa tentara manusia. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai Tahun Gajah. Abraha pun pulang ke sana.
dalam keadaan hancur dan akhirnya tewas. Kekuasaannya dilanjutkan oleh dua anaknya, namun justru lebih zalim dan sadis dari ayahnya sendiri. Dahsyat. Kemudian Habasyah terusir setelah tragedi pasukan jajah. Penduduk Yaman akhirnya bangkit. Mereka meminta bantuan kepada bangsa Persia. Dengan bantuan ini, rakyat Yaman melakukan perlawanan besar-besaran dan akhirnya berhasil mengusir Habasyah. Itu sekitar tahun 575 Masehi. Yaman merdeka di bawah pimpinan Ma'di Yakrib bin Syaf Zain al-Himyari. Ia diangkat sebagai raja, namun sayangnya sejarah kelam kembali terulang karena masih memelihara sejumlah pelayan Habasyah. Ia akhirnya dibunuh secara licik. Dengan kematiannya, berakhirlah dinasti Ziyazin. Sahabat Jundu, setelah itu, Raja Persia yang bergelar Kisra mengangkat seorang gubernur Persia untuk memerintah Yaman dari San'a. Sejak saat itu, Yaman menjadi bagian dari konfederasi kerajaan Persia. Kekuasaan Persia ini berlangsung lama, hingga muncul sosok terakhir yang bernama Bazan. Dan inilah titik baliknya pada tahun 638 Masehi. Bazan memeluk Islam. Dengan keislamannya, berakhirlah kekuasaan Persia di Yaman. Dan di Yaman pun resmi masuk ke dalam naungan Islam. Sahabat Jundu, dari kisah Yaman ini kita belajar satu hal penting. Islam tidak datang ke negeri yang tenang. Islam datang saat kekuasaan runtuh, saat manusia kehilangan arah, dan saat kezaliman mencapai puncaknya. Tapi kisah ini belum selesai, karena di wilayah Arab lain ada kerajaan boneka, ada pemimpin suku yang berkuasa tanpa mahkota, dan ada pertarungan kepentingan antara Romawi dan Persia yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dan semua itu menjadi panggung besar bagi lahirnya perubahan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Sahabat Jundu, di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana wilayah Arab lainnya diperintah. Siapa yang benar-benar berkuasa? Dan mengapa Islam datang tepat di saat dunia Arab berada di titik nadirnya? Jadi pastikan sahabat Jundu jangan sampai ketinggalan. Kalau sahabat Jundu merasa kisah ini menambah wawasan, tekan like sebagai dukungan, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut sahabat Jundu, bagian mana dari sejarah ini yang paling mengejutkan? Dan jangan lupa subscribe, serta share video ini ke teman-teman sahabat Jundu. Biar kita belajar sejarah Islam, bukan sekedar menghafal, tapi memahaminya bersama. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, karena ceritanya akan jauh lebih menegangkan. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.